MasterChef Indonesia Season 10 segera. Media sosial mendadak heboh dengan postingan permintaan maaf presenter hijrah Arie Untung. Ia mendadak meminta maaf pada istrinya Fenita Arie dan keluarganya karena ada rahasia yang mendadak terbongkar. Netizen lantas langsung menerka jika Arie telah berpoligami. Tapi sayang, hingga ujung kalimat permintaan maaf, Arie justru menunjukkan sikap candanya jika ia mengaku jangankan melakukan, memberitahukannya juga tidak bisa. Belakangan diketahui jika judul berita yang beredar hanyalah clickbait biasa untuk mengundang rasa penasaran warganet. Pedangdut Roro Fitria benar-benar sudah bulat ingin bercerai dari suaminya, Andre Irawan. Di hadapan awak media, ia bahkan mengaku sudah mempersiapkan 9 pengacara untuk membuktikan gugatan cerainya. Alhamdulillahnya mempunyai tim sejumlah orang yang siap membantu, membela kebahagiaan Nyai dan juga khususnya Baby Sultan. Nyai nggak mau mas sebenarnya ngomongin kayak gini, malu. Bagaimana mimik muka Nyai nutup-nutupin? Nggak mau mas, sebenarnya nggak mau. Bisa ditarik kesimpulan benang merahnya adalah semua yang Nyai lakuin karena cinta. Nyai tanya jawab pun sebenarnya nggak tega gitu. Nyai menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah Nyai cintai. Faktanya sepanjang pernikahan psikologi Nyai depres, mendapat tekanan, dibentak-bentak, dan itu pun perlakuannya ya udah lebih rendah dari pembantunya. Itu rumah Nyai loh. Sejak menikah pun dia tinggal di rumah Nyai. Kalau ke KDRT sih saya tegaskan saya nggak pernah melakukan itu. Jadi bisa dipastikan saya nggak pernah gitu kan. Bahkan saya kadang-kadang juga heran, ngomong kamu aja buat Nyai dianggap kasar gitu. Dia gendong Sultan sambil maki-maki mamahnya. Itu sudah terjadi mas. Berarti kan baby itu, anak itu merekam di otaknya. Selama hamil pun dia udah merekam di otaknya. Mamahku nangis, mamahku dikasarin, mamahku diselingkuhin. Sampai dengan anaknya real, secara jasadnya ada, juga tetap begitu perlakuannya. Tak hanya 9 pengacara yang sudah didapuk, Roro juga sudah didampingi psikolog karena mengaku trauma dengan ulasan suami yang diduga kerap melakukan KDRT. Nah itu yang mengakibatkan tekanan-tekanan psikologis yang akhirnya ketemu dengan saya, dengan tim saya juga, dengan psikolog juga, dan akhirnya kita menemukan bahwa memang dia benar-benar mengalami satu depresi yang sangat luar biasa. Jadi waktu pertama kali ketemu, ya udah biasa kayak konseling biasa. Kemudian kedua saya lakukan tes dan memang dari hasil tesnya Nyai ini emosinya pada saat tes dilakukan itu sedang tidak stabil. Ya pastinya dia ada depresi. Dan mohon maaf juga sempat ada dorongan-dorongan apa ya, kayak kesel banget, kan bukan kesel apa ya, sama hidup tuh kayak kalau dizolimi. Kalau bahasa psikologisnya sih ada sedikit dorongan untuk upaya kayak udah mau udahan aja nih gitu, sama termasuk sama hidupnya gitu, sempat gitu aja. Yang pasti klien kami ini merasa sangat traumatik, sampai-sampai tuh bertemu aja tuh takut. Dia raganya ada, peran dia, pendampingan dia ada di samping Nyai ketika Nyai hamil dan juga sampai dengan melahirkan, udah cukup itu aja. Cuman value, nilai dari seorang suami emosionalnya tidak ada. Karena apa? Selama Nyai hamil, Nyai diperlakukan kasar, ya, dalam segala hal kasarnya. Karena saya nggak pulang, saya harus foto newborn, sementara kan saya harus ngurus mama saya, harus tanda tangan saya karena saya paling tua kan di ICU. Nah ya, jadi berbarengan sama foto newborn, mungkin ya sedikit tambah kecewa aja gitu kan. Di jam 3 pagi ketika dia pergi dari rumah, itu Nyai sudah bilang, ayo Pak, Nyai dampingi.
untuk bisa langsung jenguk mama gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga Nyai yang dampingi. Tapi dia dengan frontal, nggak usah lo di rumah aja. Karena apa? Karena mau keep in touch lagi tuh sama wanita-wanita idaman lainnya tadi. Selama ini kan di media gembar-gembor kayak masa ini sampai detik ini pun ya dia belum ada pernah untuk jenguk ibu saya. Cuman dia bilang dia pernah datang hanya di luar karena lihat ada motor saya. Kenapa nggak masuk aja? Pernah Nyai datang ke depan rumahnya, tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalu Nyai kembali lagi, Nyai balik kanan karena Nyai takut. Dia memang ada cerita, dia pernah nelfon saya nangis-nangis sesegukan, dan saya pernah waktu itu hampir karena gini, dia kan punya asma ya, jadi dia nangis tuh kayak udah gitu, udah sampai sesak banget. Saya bilang kamu pakai oksigen kamu yang ada di kamar, udah cooling down dulu, coba cerita kenapa. Ya itu dia bilang habis berantem. Ia bahkan sudah melakukan upaya proteksi agar anaknya yang baru lahir tak bertemu ayahnya. Pasalnya, ia khawatir buah cintanya juga ikut trauma. Lantas benarkah langkah ini sebagai sinyal jika ia akan merebut status hak asuh anak? Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itunya barusan merasakan sakit yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal yang baru pertama kalinya nggak punya pengalaman sama sekali. Seorang bapak yang tega meninggalkan keenam anaknya, apakah bisa dipercaya untuk bisa mengasuh baby sultan? 4 kali kawin cerai, baik kawin resmi maupun kawin siri, meninggalkan anak yang sejumlah 6, lalu hakim yang mulia akan mengabulkan baby sultan yang akan Nyai pegang, Nyai gedein sekuat tenaganya, nggak akan. Saya hilang komunikasi, istilahnya hilang radarnya Sultan di mana ya pas habis saya harus ngurus ibu saya ke ICU aja, itu aja. Karena sebelum saya pergi pun saya berkonsultasi terhadap guru saya. Ini gimana, apa yang saya harus lakukan. Terus guru saya bilang tinggalin mamah dulu. Mereka akan bilang apa? Karena apa? Takutnya itu malam terakhir kamu ketemu mama. Ya, skuad tenaga Roro yang baru 9 bulan menikah ini ingin hengkang dari kehidupan sang suami karena dibayangi trauma atas sikap kasar sang suami. Karena itu, ia sudah bulat menyiapkan sidang perdananya dengan pasukan pengacaranya. Ya nggak butuh apa-apa, ya cuma butuh sesosok suami imam yang benar-benar imam, tidak imam kamuflase, yang sayang, yang hormati Nyai, yang tidak akan tega bentak Nyai, tidak akan tega kata-katain Nyai, katain. Kalau emang Nyai juga udah bersikeras emang nggak mau meneruskan rumah tangga ini, udah ayo baik-baik. Karena kan tetap anak ini buat saya nggak ada bekasnya. Jadi siapapun misalnya yang berkomentar atau membela dengan apa pemikiran dan ceritanya, ya udah case close aja. Andre Irawan sendiri menepis tudingan KDRT dari istrinya. Ia berharap agar Roro jujur apa adanya, memberi keterangan dan tidak melebih-lebihkan. Tapi pihak Roro justru kukuh dengan pendiriannya. Jika Andre tak merasa melakukan KDRT, kubu Roro menantang Andre membuktikannya di pengadilan nanti. Nyai menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah Nyai cintai. Pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dan satu wanita. Jadi mungkin ada indikasi lebih dari satu wanita. Ya, Nyai tidak bisa. Ada yang kenal, ada yang enggak. Sebenarnya bingung ya, kalau saya kan hampir 24 jam nggak sama dia gitu. Kalau kayak kemarin kan sebenarnya kejadian yang paling saya kehilangan Sultan dan kehilangan dia saat pergi ngurus ibu saya itu aja. Kalau dia bilang dan besoknya saya balik dia udah nggak ada di rumah, kan dia yang pergi berarti kan? Katanya itu rekayasa abang biar bisa ketemu in touch sama si selingkuhannya itu, Pak.
kenapa dia nggak ke rumah ibu saya, dia telepon adik saya kok. Ya kalau memang dia membuat opini seperti itu ya nggak bisa, itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi tetap ya buktikan saja nanti di pengadilan.